Volume apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut untuk yang pertama kita pisahkan dulu yang monokotil ya. Dari yang monokotil dulu kita pisahkan, nanti kita kerjakan satu persatu. Ambil yang volume Zimes dulu ya. Apa? Buka bukunya halaman 11 ya. Buku morfologi tumbuhannya di halaman 11. Halaman 11 ya, Pak? Ya. Sudah, Pak. Sudah, itu jadi yang pertama saya jelaskan. Jadi bagian-bagian daun itu nanti ada kategorinya dikatakan daun lengkap atau daun yang sempurna gitu ya. Ketika dia memiliki upi daun dan pelepah daun. Upi daun tadi, baru kemudian yang pertama ada tangkai daun dan helaian daun. Jadi kalau pada monokotil, dia memiliki berupa pelepah daun atau vaginanya ya. Jadi kalau jagungnya yang masih dalam bentuk, masih pohon utuh, coba dibuka bagian pelepahnya atau bagian vaginanya. Ini kalau punya saya, sudah saya pisah dari batangnya. Jadi ini yang warnanya sedikit kecoklatan di sini. Dari sini saya tunjukkan sampai ke batas ini. Ini namanya bagian vagina. Vagina atau pelepah daunnya. Ya, sudah. Baru kemudian, ya dari sini sampai ke ujung, itu namanya pelepah daunnya. Sorry, helaian daunnya. Ya, di sini tadi pelepah, yang warnanya sedikit kecoklatan atau krim ini. Kemudian dari sini warna hijau sampai ke ujung, itu namanya helaian daun. Ya, itu dulu. Nanti helaian daunnya baru kita pisah-pisah lagi ya. Sudah, sampai sini paham kan? Berarti tidak memiliki tangkai ya, Pak? Kalau di sini tangkainya itu dikatakan nanti pada tanaman dikotil ya. Kalau pada monokotil dia itu dalam bentuk vagina ya. Ya, tangkainya itu beda dia nanti ya. Oke, baik, Pak. Oke, Mbak. Baru sekarang kita bedah sesuai dengan ciri-ciri tanaman monokotil. Jadi saya ulangin, kalau dari sini memang ini tanaman zimes, ini masuk dalam kategori tanaman monokotil. Jadi jangan bilang lagi ada tanaman dikotil ya. Ini coba kalian bedah. Di dalamnya itu ada tangkainya. Sorry, ada tulang ya, bukan tangkai, ada tulang. Buka halaman 17. Di halaman 17 itu, di situ ada dikatakan upih daun atau pelepah daun atau vagina tadi ya. Jadi fungsinya itu lebih kurang sebagai pelekat pada batang ya, untuk memeluk batang. Jadi sistem perlekatannya itu dengan cara memeluk batang, bagian lingkarnya ini kalau dibuka itu kan sedikit melingkar ya. Ya kan, jadi memang proses perlekatan itu dengan cara memeluk batang tadi. Kemudian nanti ada tulang daunnya, pertulangan daun.
Jadi kalau yang di sini yang ada tangkai utamanya itu bagian yang besar, yang tengahnya itu namanya tulang daun utama, yang mungkin warnanya agak sedikit tebal lah gitu ya. Itu tulang daun utama. Kemudian nanti yang bagian sirip-sirip itu anakan tulang daun namanya ya, anakan tulang daun. Coba kalau nggak percaya dibelah saja, disirip-siripkan. Bagian mananya Pak yang dinamakan anakan daun, Pak? Anakan tulang. Anakan tulang daun itu bagian pinggir. Jadi gini, ini saya belah jadi 3. Yang tengah itu namanya tulang daun utama. Yang kita belah tadi, itu kan tetap ada semacam serabut-serabut. Itu namanya anakan tulang daun. Ya. Oh iya ya Pak. Oke, paham kan? Kemudian helaian daunnya itu, ibaratnya itu daging daun, itu disebut dengan lamina ya. Disebut dengan lamina. Oke, tugas kalian sekarang, kalau saya minta buat potongan membujur itu saya akui sangat sulit. Karena daun itu lembarannya sangat-sangat tipis dan permukaan yang kelihatan paling nanti kalau kita potong secara membujur, itu yang terlihat hanya jaringan epidermis aja. Jadi sekarang tugasnya buat potongan melintangnya saja. Ya, yang baru masuk, yang baru bergabung, coba saya ulangin, potongan melintang itu arahnya seperti ini. Potong melintang tipis setipis-tipis mungkin. Kemudian amati seperti biasa, menggunakan kaca pembesar, pakai kaca potongan, plus coba disenterin. Ada berapa lapisan yang terlihat? Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi itu perbedaan itu, pertama tergantung pada sisi bagian mana yang kalian potong ya. Pertama kalau sisi dari bagian pangkal memang lebih nampak tebal, kemudian tergantung pada usia tanaman juga ya. Semakin tua memang struktur lapisannya terlihat lebih jelas daripada tanaman yang masih muda. Ya. Nah, di sini ini selanjutnya saya share tentang struktur anatominya secara mikroskop. Jadi kalau kita amati pakai mikroskop, ini dia bagian-bagiannya. Kelihatan semua kan? Iya Pak. Oke. Jadi secara umum ada 3 ya. Jadi yang lapisan epidermis atas, lapisan epidermis bawah, baru tengahnya ini namanya mesofil. Dicatat ya. Yang bagian atas namanya lapisan epidermis atas, yang bawah lapisan epidermis bawah, yang tengah-tengah namanya lapisan mesofil. Oke, sekarang fungsinya masing-masing. Silakan dicatat. Lapisan epidermis atas melindungi jaringan tanaman, jaringan daun, melindungi jaringan daun dari masuknya air dari atas. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, melindungi jaringan daun, jaringan bagian dalam daun dari zat-zat asing yang akan masuk ke dalam. Bisa diulang, Pak? Melindungi. Bisa diulang Pak. Melindungi jaringan dalam daun dari masuknya zat-zat asing ke dalam daun.
Dah, itu epidermis atas ya. Sekarang yang jaringan mesofil tadi saya sebutkan. Jaringan mesofil ini ada dua lagi bagian. Jaringan mesofil ada dua bagian, ya, seperti yang terlihat di gambar. Ada namanya jaringan palisade. Ya, ada tulisannya di situ. Yang bagian atas itu namanya palisade. Yang bawah di sini, ini namanya spons. Spons, ya seperti spons biasa. Yang di atas namanya palisade, yang di bawah namanya spons. Sudah, saya jelaskan fungsinya. Jaringan palisade berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan palisade berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Sudah? Kemudian bawahnya ada jaringan spons. Jaringan spons berfungsi tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Saya ulangi. Jaringan spons berfungsi sebagai tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Sudah? Bawahnya jaringan epidermis bawah. Jaringan epidermis bawah. Fungsinya, 1. Tempat melekatnya stomata daun. Jadi stomata itu adanya di lapisan epidermis bawah, ya, bukan di lapisan epidermis atas. Kenapa? Kalau stomata, nanti kita bahas lagi fungsi stomata ya. Kalau stomata terletak pada atas, nanti ketika ada air masuk, ada air hujan atau air embun pagi, nanti stomatanya kemasukan air, tersumbat stomata, tidak bisa terjadi proses fotosintesis, ya. Gitu ya, logika sederhananya seperti itu. Jadi stomata ketika berada di bawah daun, ingat, sifat gas itu selalu menguap dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Itu sifat gas ya. Jadi sifat gas itu selalu menguap dari atas ke bawah. Itu tujuannya kenapa stomata berada di bawah daun. Tujuannya ketika gas CO2 menguap, akan langsung masuk ke bawah stomata yang berada di bawah lapisan epidermis bawah. Kalau stomatanya berada di atas, gasnya nggak bisa masuk karena sifat gas itu menguap dari atas dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya. Jadi fungsi stomata, tahu kan kira-kira apa fungsi stomata? Enggak, Pak. Tempat masuk dan keluarnya gas CO2 dan gas O2. Ya. Kalau spons tadi fungsinya tempat pertukaran. Ya, kalau spons tadi fungsinya tempat pertukaran. Kalau stomata tempat masuk dan tempat keluar, gitu ya.
Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang termasuk bagian epidermis bawah itu ada yang mana, Pak? Ini bagian yang bawah sini. Baik, Pak. Ya, ya. Nanti gambarnya lebih kurang seperti ini ya. Kalau ini kan mungkin tekstur gambarnya 3 dimensi. Nanti kalian gambar 2 dimensi juga nggak apa-apa. Yang pasti nanti jelas epidermis atas, mesofil yang terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Kemudian nanti di sini ada lapisan epidermis bawah lengkap dengan stomatanya. Coba perhatikan tanda panah yang saya gerakkan ini adalah rongga stomata. Jadi kalau rongga stomata itu nggak ada jaringan sponsnya, bolong dia. Jadi ketika bolong tadi sudah masuk gas CO2, nanti ketika hasil fotosintesis sudah selesai, keluarlah gas O2. Sudah, selanjutnya di sini ada terlihat seperti pipa dipotong. Ini ya, yang saya lingkari warna biru. Ada seperti terlihat pipa dipotong, ini adalah berkas pengangkut yang terdiri dari silem dan berkas pengangkut ada berapa jenis? Pak, Ada Dua. Pak. Ada 2, Pak. Ya, berarti termasuk Silem nanti dan dalam phloem. kategori silem dan phloem. Di dalam daun juga ada silem dan phloem. Ini dia yang warna biru nih ya. Nanti gambarkan juga struktur silem dan phloemnya. Jadi silem dan phloem tidak hanya ada pada batang, tapi juga ada pada daun. Pak, itu silemnya yang mana, Pak? Silemnya kemarin ciri-cirinya, kalau silem pasti ukurannya lebih besar. Ya. Lebih besar. Kalau phloem ukurannya lebih kecil. Kalau Lebih dari kecil. gambar Oh. saya ini, silemnya di bagian luar. Phloemnya di bagian dalam. Oh, baik, Pak. Tapi perlu saya garis bawahi, Itu fungsi. ya, perlu saya garis bawahi bahwasanya silem dan phloem itu strukturnya nggak mutlak seperti ini ya. Kadang nanti ada phloemnya di luar, silemnya di dalam. Ada nanti phloemnya sama silemnya berdampingan, nggak melingkar seperti ini. Ya, jadi lebih kurang strukturnya itu bermacam-macam. Ini secara umum saja saya gambarkan. Berarti silem dan phloem yang ada di daun ini sama dengan silem yang ada di batang gitu, Pak? Fungsinya sama. Iya, fungsinya sama, strukturnya sama. Bedanya di daun nggak ada kambium. Bukan yang di batang yang ada kambiumnya, Pak? Di batang ada kambium. Di batang tergantung batangnya juga. Kalau batang dikotil, ya ada kambium. Kalau batang monokotil, ya nggak ada. Di daun, nggak ada kambium juga. Kembali ke fungsi kambium tadi, fungsinya apa? Di situ makanya letaknya. Ya. Oke, Pak. Sudah cukup ya struktur anatomi daun. Sekarang kita tinggal morfologinya saja. Baik, Pak. Oke, coba buka bukunya halaman 35. Pak. Bukunya ke halaman 35, di situ ada ibu tulang daun yang paragraf paling bawah. Ibu tulang daun itu disebut dengan costa. Nanti digambarkan di buku gambar pakai bahasa Latin ya. Ibu tulang daun namanya costa. Kemudian nanti tulang-tulang cabang itu namanya nervus lateralis. Urat-urat daun namanya vena. Jadi kalau pada tanaman monokotil itu, tulang-tulang daun itu berbentuk lurus semua ya, sejajar semua. Kalau urat-uratnya pas yang lebih halus lagi, sama juga, semuanya sejajar. Itu karena ciri-ciri tanaman monokotil. Oke, Zimis selesai ya. Ada yang mau ditanyakan untuk Zimis? Pak,
Berarti itu nanti untuk jimes urat-urat daunnya itu yang di samping tulang daun yang paling halus gitu, Pak? Iya, benar. Itu yang paling halus ya. Jadi kalau masalah halus atau tidaknya, kalianlah sendiri bisa pegang di sampelnya masing-masing. Nanti mungkin ada Baik, Pak. tulang-tulang daun yang sedikit lebih kasar, urat-urat daunnya pasti yang lebih kecil lagi. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berhubung menjelang sholat maghrib, jadi mau istirahat dulu, mandi, makan malam, silakan. Kita lanjut nanti ya. Jam berapa, Pak? Jam 30 saja ya, kita lanjut ya. Jadi nggak terlalu keburu. Baik, Pak. Mandi, makan, Jam sholat. berapa, Pak? Baik, Pak. 30 ya. Keburu Isa, Pak. Kak, Isa, Pak. Iya, nggak apa-apa, nanti kita kondisikan ya. Kalau memang nanti Isa, nanti ya kita sholat Isya dulu. Nanti mungkin lanjut lagi ya. Komting Baik, Pak. masing-masing kelas ada. Komting kelas C mana? Komting kelas C ada. Oke, Puji, saya perhatikan kawan-kawan kamu mau ngakalin saya ini sepertinya. Ada tadi yang sudah masuk, saya bilang sudah saya ACC. Sudah? Udah? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Tes? Dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, sinyal Dengar, saya Pak. memang gangguan ini ya. Nggak apa-apa, sinyal saya yang terganggu memang. Nanti kalau suara putus-putus dibilang aja ya. Putus, Aku memang sinyal saya ada gangguan malam ini. Pak. Pak, putus suaranya, Pak. Sudah normal kembali? Waduh, ini putus-putus, Pak. Iya, sinyal Luar saya biasa. ada gangguan memang. Nggak apa-apa, bentar ya, tunggu bentar ya. Sinyal saya sedikit gangguan ini. Belum. Baik, Pak. Sudah normal kembali suara saya? Belum, Pak. Tidak, Pak. Masih putus-putus, Pak. Belum, Pak. Sudah. Tunggu bentar ya. Pak. Ya, Pak.
Sudah jelas kembali suara saya? Gary mana Gary? Why? What happened? What Bambang? Sudah jelas kembali suara saya? Sudah. Sudah jelas kembali suara saya? Tes 1, 2, 3 dicoba. Sudah, Pak. Oke, sudah ya? Ya, Pak. Di sini Pak masih macet Pak, karena hujan Pak. Sama, saya juga gitu kondisinya ya. Saling memahami aja ya. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Udah, lanjut ke Elais guinensis Jack tadi ya. Nah, kita ambil morfologinya. Kalau anatominya sama. Kita fokus ke daunnya nanti ya. Jadi kalau pada Elais guinensis ini, ambil coba yang kecil. Ini masih ada atau pelepahnya. Atau bahasa latinnya vagina ya. Siapa salah? Kok abang pula? Itu siapa ngobrol sama adiknya? Di silent dulu. Mana pula? Tanya mama, ya abang lebih tahu daripada mama. Sudah, jelas suara saya? Itu, Bang. Suara bapak itu putus-putus nyari. Baru lah besok dilanjutkan ya mati. Manjat top. Duh ya duh. Teruskan itu mana nih? Sampai jam 11, jam 1 udah mampus. Iya, angkat tangan keluar aja aku. Iya, iya. Siang ini, Bang. Bang, udah masuk apa itu, Bang? Bapak dalam itu dan ngomong aja direkam. Kan ada rekam itu di atas. Sudah bisa kembali mendengar suara saya? Sudah, Bang. Sudah, Pak. Sudah. Gini-gini aja terus kita ya. Pangkas Pak. Iya Pak. Udah, lanjut ya. Lagi anak ngomong tiba-tiba Gini lah, terputus. banyak alias. Ya, Bang. Siap Pak. Lagi anak maka udah koneksinya nggak stabil. Masih dengar suara saya kan? Masih Masih Pak. Masih, Pak. Masih. Gaskan Pak. Normal ini Pak suara Bapak. Oke ya. Udah. Ini kemudian Elais guinensis Jack ini pertama kita harus bisa bedakan mana yang tadi ada, coba dibuka di halaman 35 tadi, ibu tulang daun. Jadi kalau ibu tulang daun pada Elais guinensis ini ya tangkai yang panjang ini yang saya arahkan ini ya. Jadi yang saya arahkan ini namanya ibu tangkai daun, bukan lidinya ya. Kalau kelapa sawit atau kelapa itu kan ada lidinya, bukan lidi. Lidi itu masuk bagian tulang-tulang cabang. Ya, coba pegang semua.
lidi itu masuk bagian tulang-tulang cabang. Kalau kita di pertanian nih, biasa kan kalau batang sawit ini kan biasa dipakai untuk anjaran kan, lanjaran kan? Iya Pak, untuk Ya, aji. jadi lanjarannya itu namanya ibu tulang, ya, ibu tulang daun. Jadi kalau yang cabang tulang daun itu namanya nervus lateralis, itu lidinya ya. Kemudian urat-urat daun itulah serat-serat dari lembaran-lembaran daunnya ini tadi ya, laminanya tadi nih. Ya, paham kan? Paham, Pak. Kemudian bedanya kalau pada folium LS guinensis ini ada spina, ada durinya ya, dekat pelepah atau dekat bagian vagina daunnya. Ada memiliki duri atau spina. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan duri itu modifikasi dari lapisan epidermis. Ya, morfologinya lebih kurang itu saja untuk LS guinensis. Anatominya sama seperti yang tadi ya. Baik, Pak. Sudah? Paham? Ada yang mau ditanyakan untuk LS guinensis? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Berarti dia nggak ada yang namanya vagina daunnya nggak ada ya, Pak? Adalah vagina daun tadi yang saya jelaskan di awal. Ini dia. Yang duri-duri tadi, Pak. Sebelum duri, yang pelepah bagian dasar itu yang melekat lengket ke batang sawitnya tadi. Itu namanya pelepahnya juga. Kalau monokotil rata-rata memiliki pelepah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, enggak ya, cukup ya. Lanjut ke yang Monokotil anatomi ini lain termasuk apa? Yang monokotil Karika pepaya. Karika pepaya monokotil. Salah, apa, Pak? Dikotil, Pak, dikotil. Karika pepaya Ini, dikotil Pak. ya. Terus apa lagi? Eikornia Carasipes. Ericornia crassipes. Ya. Itu Pes. Ya, eceng gondok. Cinggondo. enceng gondok ambil. Enceng gondok itu monokotil ya. Tadi kan ada berapa pertanyaan di situ? Enceng gondok itu apa? Monokotil atau dikotil? Enceng gondok itu monokotil ya. Kenapa? Perhatikan akarnya serabut, batangnya tidak ada kambium, ya kan? Batangnya kan nggak bercabang kan? Tidak, Pak. Ya, oke, coba dibelah daunnya. Pertulangan daunnya, bentuk daunnya kayak mana? Sejajar, Pak. Sejajar ya. Oke. Terus bentuk daunnya, bagian vaginanya, tangkai daunnya yang mana itu? Yang rapat ke batang ini ya, Pak? Ya, yang rapat ke batang itu ya, tengok. Ini dia, Pak. Ini, Pak. Udah. Adalah. Terus ya. Tengok, di punya saya masih basah ini. Nah, ini. Ya, yang vagina daunnya itu di Ini, bawah. Pak. Coba Kenapa, dibuka. Pak? Saya ambil satu ya. Jadi kalau dari kita lihat ini anatominya monokotil atau dikotil, nanti bisa dilihat akarnya sama batangnya, itu saja. Jadi kalau ke depan, minggu-minggu depan saya tanya-tanya lagi, ini monokotil atau dikotil, nggak usah lagi salah-salah. Perhatikan saja prinsip-prinsip dasarnya, gitu saja ya. Masa sudah minggu ke-6 belajar monokotil dikotil nggak siap-siap? Baik, Pak.
Sudah? Coba dibelah satu, pelepahnya jelas itu kan? Yang masih muda nampak pelepahnya. Ini, Pak. Ini bagian vaginanya. Kalau ini masih bagian tangkai daun ya. Ini bukan batang. Jadi kalau pada sini Ericornia gracipes ini, kalau kalian tanya batangnya yang mana Pak? Coba ambil yang modelnya masih lengkap, masih panjang. Di bawah akar itu kan ada sambung menyambung. ya Pak? Iya, itu masih ada, itu namanya batang. Kalau ini bukan batang. Ini namanya tangkai daun. Ya, tangkai daunnya. Sama seperti Colocasia esculenta. Colocasia esculenta, ini yang kemarin kalian bawa itu kan sebagian besar itu bawanya saya minta batang, tapi di bawahnya tangkai daun. Ini tangkai daun ya, sama seperti tadi pada Ericornia gracipes. Ini juga masih tangkai daun. Jadi helaian daunnya itu yang bulat ini. Nah ini laminanya ya. Cuma bedanya laminanya memang bentuknya bulat. Oke, paham ya? I see. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini tulang daunnya yang mana ya Pak? Tulang daunnya itu serat-serat daunnya itu. Jadi kalau dibilang tulang-tulang cabang nggak ada, tapi adanya urat-urat daun. Ingat ya, tidak semua organ tanaman itu, tidak semua organ tumbuhan itu memiliki organ yang sempurna. Ada yang ada yang enggak. Ya, jadi kalau di sini nggak ada namanya tulang daun, tapi adanya urat-urat daun. Jadi kalau kalian belah, ini lain serat-serat ini ya. Nah, gitu dia. Yang dinamakan toreh daun itu yang mana, Pak? Apa? Yang dinamakan toreh daun. Toreh daun. Kamu baca halaman berapa itu? Mana ya? Halaman 41, Pak. 41 ada, Pak. Toreh-toreh daun. 41, Pak. Oh, itu tepinya sini. Jadi kalau toreh daun tapi ada yang mulus, ada yang halus, ya. Kalau yang di sini yang bertore itu yang bergerigi-gerigi. Contohnya tadi karika papaya. Karika papaya pinggirnya kan nggak rata itu kan. Itu namanya toreh daun. Iya, Pak. Nah, gitu deh ya. Berarti eceng gondong nggak Baik, punya. Pak. Eceng gondok nggak punya. Eceng gondok tipenya yang rata deh ya, integer. Baik, Pak. Bang Arman Mola nggak? Baik, Pak. Baik. Oke. Pak. Oh, Pak. Ini yang berongga apa namanya, Pak? Yang berongga, batang berongga itu. Iya, Pak. Itu namanya Iya, Pak. bulbus yang saya bilang. Bulbus caulis. Bukan, kalau di sini namanya pseudobulb. Pseudobulb namanya itu. Sama seperti batang anggrek. Pernah lihat batang anggrek kan? Pernah, Pak. Nah, batang anggrek itu juga ada umbinya kan, kayak gendut gitu perutnya di tengah. Nah, itu namanya pseudobulb ya. Pseudobulb itu fungsinya sebagai rongga udara. Makanya enceng gondok itu bisa mengapung. Penyimpan udara ya, Pak? Iya, fungsinya menyimpan rongga udara. Agar dia selalu mengapung di permukaan. Karena dia kan habitatnya tumbuh di air. Sama seperti kangkung. Kangkung kan batangnya berongga. Mau dibakar. Sudah? Jelas? Enggak. Siapa yang jual? Kau ambil dibakar. Dia nanti kan apa? Jelas, Pak. Oke, selanjutnya Colocasia esculenta. Nah, Colocasia esculenta ini, kalau kalian tanya lagi pelepah daunnya mana, yang paling dekat dengan umbinya kemarin itulah.
2 minggu lalu kan kita belajar batangnya. Batangnya itu kan sebenarnya umbinya ya. Kemudian sekarang ini bagian vaginanya atau bagian pelepahnya. Sampai ke berapa bagian permukaan, barulah yang panjang ini namanya tangkai daun. Ya. Kalau di sini namanya tangkai daun, petiolus. Nanti masuk ke bagian daunnya. Nah, di sini yang saya tunjukkan ini, inilah baru kita sebut dengan ibu tulang daun. Kosta. Ya, ini ibu tulang daunnya atau kosta. Cabang-cabangnya itulah yang tadi namanya sebagai tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Sudah? Pak, ini kan Ya, lanjut. ini kan Gimana? monokotil, Pak. Kenapa tidak sejajar dia, Pak? Tulang daunnya tidak sejajar. Iya, memang benar. Pak, ada monokotil yang tulang daunnya nggak sejajar, benar. Iya. Tidak semua mutlak, Iya. memang, ya. Artinya memang syarat itu tidak mutlak. Kita bisa amati. Terus gimana cara menentukan ciri? Kita amati organ yang lain. Jadi makanya kalau ada beberapa organ tanaman, prinsipnya organ dasar tanaman itu kan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kan itu ya organ batang wajib, organ tanaman wajib. Kalau Iya, Pak. satu syarat satu organ tidak memenuhi syarat yang satu, kita nggak boleh pastikan itu mutlak, enggak. Kita memang harus cari organ yang lainnya dulu. Syaratnya memenuhi nggak, gitu ya. Jadi kalau di sini kan memang sudah jelas, pertama tadi akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, gitu kan. Memang tulang daunnya sedikit lari dari persyaratan yang saya jelaskan. Itu wajar ya. Dalam hal-hal tertentu memang seperti itu. Jadi kalau kita belajar ilmiah itu prinsipnya begini. Kebenaran ilmiah itu prinsipnya relatif. Makanya muncullah teori relativitas dalam fisika, kan gitu ya. Artinya semuanya tidak mutlak. Jadi panduannya kemana? Memang harus ada keputusan bersama. Organ ini masuk kategori organ monokotil atau organ dikotil, gitu ya. Kalau memang mungkin nggak percaya, boleh cek di Wikipedia. Colocasia esculenta itu masuk kategori monokotil atau dikotil, gitu ya. Ya, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Risto? Jaringan buruk lagi, Pak, ya. Enggak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Monokotilnya sudah habis. Habis. Kita ke dikotil. Ya, yang pertama Carica papaya dulu. Yuda. Nah, Carica papaya ini punya tadi apa tadi? Toreh daun ya? Tambahkan aja nanti ya. Tambahkan persyaratannya. Carica papaya ada pelepahnya? Ada. Ada. Ada ya? Tidak, Pak. Ada atau enggak? Betul. Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada Carica papaya, ada pelepahnya. Kemudian yang saya pegang ini tuh adalah tangkai daunnya, petiolusnya. Daun, petiolus. Petiolusnya. Kemudian kalau dibilang tulang-tulang ibu tulang daunnya yang mana? Nah, kebetulan karena memang Carica papaya ini pola daunnya menjari, jadi ibu tulang daunnya ada banyak. Ada banyak, Pak, tulang jarinya, Pak. Banyak, Pak. Ibu tulang daunnya ada banyak di Ya, sini ada ya. banyak, Pak. 1, 2, 3. Nggak bisa patokan juga ya, mungkin beda-beda ya. Kalau pepayanya masih muda, Gantung mungkin usia, Pak. Helainya ada, Pak. Iya, beda-beda, Pak. tergantung usia ya. Usia 3 bulan ya, Pak. Kemudian ambil Mimosa pudica. Saya nggak udah keriting punya saya. Sama lah, Pak. Saya
Pak. Saya jam 12 saya ngambil pada Iya, Pak. Udah lain itu, Pak. Udah mau mati itu, Pak. Itulah kalian lama kali. Saya ngambilnya hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu Ini lah sama cara kerjanya. kerjanya. Siap-siap, soalnya hari Minggunya ada kerjaan, Pak. Jadi hari Sabtunya sempatnya, Pak. Udah busuk tuh kan. Sudah. Masih Kalau- masih aman kok, kurundem. Jat maling tuh, Pak. Mulut kau. Anda sampai rumah. Pak, lanjut, Pak, lanjut. Hari ke papaya. Buka halaman 49. Oke, siap. Oke, Pak. Ya. Perhatikan apa definisi daun majemuk di situ ya. Daun majemuk. Tangkainya bercabang, terdapat helaian daun. Ya, jadi intinya daun majemuk tadi daun dengan susunan yang terdapat beberapa helai daun ya. Satu helaian daun. Udahlah, pokoknya kalian imajinasikan saja pikiran kalian. Karena memang daun kita sudah sama-sama keriting. Karena situasi dan kondisi. Jadi sudah bisa diimajinasikan. Ambil satu bagian gini. Nah ini. Kenapa ini? Nah ini satu bagian gini. Ini, Pak. Nah, jadi ini itu banyak kali punya Diki. Satu gini aja. Satu aja, Pak. Satu gini. Coba. Ah ini dia. Kalau ini kan yang banyak ini punya saya yang banyak. Ambil satu gini. Halo, Pak. Ini, Pak. Kok daunnya nggak layu, Pak? Ini, Pak. Punya saya udah nggak berbentuk, Pak. Udah nggak Sama, Pak. berbentuk, Pak. Ambil satu gini, ya. Rating nggak Jadi jelas satu dia udah, Pak. gini itu ini namanya satu helai daun. Risto nampak Risto? Jelas lagi bentuknya, Pak. Tak berbentuk lagi dia, Pak. Risto kelihatan? Ah, kayak mana bentuknya? Pak, malu dia, Pak. Iya, namanya putri malu, makanya malu-malu. Kalau dia makan namanya putri nggak tahu malu kan gitu. Atau diri dia, Pak. Atau diri. Kalau putri malu memang begini, dipegang laki-laki langsung menyungsep dianya, itu namanya perempuan tahu diri. Kalau perempuan nggak tahu diri dipegang makin ganas dianya. Langsung Dipegang, dia. Putus-putus, Pak. Analogi dan ngeri kali, Pak. Putus suaranya, Pak. Lanjut, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Gas. Ini satu helai daun, ya, gini. Ini satu helai daun. Pak. Sini hujan, woi. Sana hujan, woi. Putus-putus Itu, Pak. Betul malu. jaringannya. Ini satu helai daun, ya. Tolong di mana, Pak? Malu lah. Aduh. Ini kan, Pak. Tunggu ya, jaringan saya lagi nggak stabil. Sama, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah kembali jelas suaranya? Pak. Jelas sekali, Pak. Oke, ini sini ya. Jadi Pak. bagian ini satu helaian daun, ini namanya daun majemuk, ya. Jadi daun majemuk itu pertama ibu tangkai daun, bagian yang tegak lurus ini namanya ibu tangkai daun. Bisa dilihat keterangannya nanti di buku gambar di buku halaman 50. Ya, di buku halaman 50. Sudah ada ibu tangkai daun, ada tangkai anak daun. Nah, bedanya di sini, tadi saya katakan satu bagian yang saya pegang ini itulah satu lembar daun. Jadi bagian yang kecil-kecil itu apa? Itu namanya anak daun. Ya. Paham kan?
Paham, Pak. Jadi kalau contoh lain selain Mimosa pudica apa? Rosa SP. Rosa daun majemuk. Rosa daun majemuk. Pak, kayak itu Pak, tengok tanaman latin Pak. Belimbing, Pak. Averroa carambola ya, Averroa carambola. Averrhoa carambola. Nah, udah. Ibaratnya Mimosa pudica sudah kita ambil contohnya, mungkin yang jelas pada Averrhoa carambola ya. Ambil satu bagian daunnya. Udah keriting juga? Belum? Udahlah. Keriting lagi. Keting deh Pak, keting. Giting, Pak, giting. Minta bonding. Nggak kalian rendam. Punya saya rendam masih segar nih. Sama aja Pak. Jangan berbentuk juga Pak. Sering mandi dia Pak. Udah perhatikan punya saya saja, masih segar ini. Nah, jadi satu bagian yang saya pegang ini namanya satu unit daun ya. Satu unit daun. Bagian-bagiannya juga sama. Ada ibu tangkai daun, ada tangkai anak daun, ada anak daunnya. Jadi kalau ibu tangkai daun, nanti di buku gambar pakai bahasa Latin ya keterangannya ya. Iya, Pak. Petiolus communis. Kemudian tangkai anak daun, Petisiolus, Pak. Petiolus. 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 Kalau anak daunnya namanya foliolium. Foliolum. Kalau induk daunnya namanya folium. Kalau anak daunnya namanya foliolum. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Pak, anak daunnya yang mana Pak? Anak daun yang satu-satu ini. Daunnya itu semua. Nah, ini semua namanya daun. Satu unit daun ini semua. Anak daun ini yang satu biji ini. Yang satu-satu itu ya, Pak. Nah, ini namanya ya. Ini namanya anak daun. Namanya foliolum. Kalau satu lembar gini, satu panjang ini, folium. Daun. Ya, paham ya? Udah saya kasih bocoran soal kuisnya ada keluarin nanti ya. Oke, Pak. Sudah jelas? Sudah dibuat sketsanya dari penjelasan saya? Ambil Psidium guajava. Psidium guajava. Biji. Pertanyaan saya, Psidium guajava daun majemuk atau daun tunggal? Majemuk, Pak. Yakin? Tunggal Pak. Tunggal, Pak. Ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nggak kompak ini. Tunggal, Pak, tunggal. Tunggal Pak. Tunggal dong, tunggal. Majemuk atau tunggal? Tunggal, Pak. Tunggal Pak. Jemuk, Pak. Jemuk, Pak. Coba, kalau kalian bilang ini daun majemuk, perhatikan di beberapa bagian-bagian ketiak daun. Tahu kan mana ketiak daun kan? Di sela-sela antara tangkai daun dan batang. Dinamakan ketiak daun. Perhatikan, sudah. Ada beberapa titik-titik tunas tumbuh di situ. Benar ya? Bener, Pak. Kelihatan, ada yang punya, mungkin ada yang enggak ya. Kalau punya saya ini punya ada. Ini ada, Pak. Ada kan? Ada beberapa tunas-tunas daunnya. Jadi, Iya. yang paling perhatikan, ini bukan tangkai daun, ini sudah masuk kategori batang. Kenapa saya kategorikan batang? Karena di sini sudah memiliki percabangan. Tangkai daun nggak akan bisa bercabang.
Contohnya tadi Averrhoea carambola atau Mimosa pudica. Tangkai daunnya nggak akan bercabang. Jadi kalau ada tunas, ada titik tumbuh, ini yang saya katakan 2 minggu lalu tunas lateral. Tunas itu hanya akan tumbuh pada batang. Jadi daun pada Pisidium guajava ini masuk dalam kategori daun tunggal. Ini saja daunnya. Sedangkan ini saya ambil batang, bukan daun. Daunnya itu ini. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi bisa dijelaskan kenapa Pisidium guajava tidak termasuk ke dalam daun majemuk. Ya, karena batangnya sudah memiliki tunas di antara ketiak-ketiak daun. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Untuk daun yang Mimosa pudica, Averrhoea carambola, Pisidium guajava, lebih kurang polanya sama, hanya saja jangan terjebak pada daun Pisidium guajava. Pisidium guajava itu daun tunggal, bukan daun majemuk. Yang saya pegang tadi adalah batang. Ini batang ya, bukan tangkai daun. Cara membedakannya bagaimana? Ada titik tunas baru pada ketiak daun dan batang. Itu saja. Jadi ini Daunnya yang mana ya, Pak? Satu dulu. Tangkai daunnya. Tangkai daun. Tangkai daunnya. Iya, Pak. Tangkai daunnya yang mana paling nih? pangkal ini. Nah, ini dia ya. Oh, Ini tangkai baik, daunnya. Pak. Nah, itu dia tangkai daun. Petiolusnya ini ya. Dari petiolos langsung ke tulang daun. Ibu tulang daun. Upi daun itu yang mana ya, Pak? Upi daun kan vagina. Kalau pada Pisidium guajava nggak punya. Karena Pisidium guajava kan dikotil. Ya, meskipun ada beberapa dikotil juga punya. Tapi kalau pada Pisidium guajava, upi daun atau vagina atau pelepah, nggak ada. Ya, di sini nggak punya pelepah tadi. Ketiak daun, Pak. Ketiak daun, pola pertumbuhan daun antara batang dan daun. Di sini dia ketiaknya itu. Nah, sama kayak ketiak manusia. Namanya ketiak kan tempat bagian berlipat itu kan. Itu dia ketiaknya ya. Ada lagi? Kalau basis, Pak. Apa? Basisnya ada, Pak? Basis. Basis. Katanya, Pak. Basis itu dasar. Oh, dasar daun. Ya, ini dia dasar daun. Dasar daun itu pertemuan antara pangkal lembaran daun dengan tangkai daun. Ya, jadi di sini dia. Ini dia, ini namanya basis dasarnya tadi. Jadi kalau basis ini bentuknya juga beda-beda. Ada yang meruncing, ada yang membulat, ada yang melengkung. Ini namanya basis ya. Pertemuan antara lembaran pangkal lamina dengan tangkai daun. Namanya basis. Baik. Kenapa, Bir? Ada yang mau tanyakan lagi? Tania Saira, kelas berapa ini? Apa? Kelas A. Pak. Syahreza. Terakhir. Apa ini? Bunga tai ayam. Namanya bunga tai ayam, Pak. Bunga tai ayam ya. Tegatus erecta, Pak. Tegatus erecta. Tegatus erecta. Tegatus erecta. Ini masuk kategori apa? Daun tunggal atau majemuk? Dikotil. Ya, Alacasia. benar. Tunggal atau daun tunggal atau daun Kulenta. majemuk? Mana? Tunggal, Pak. Majemuk, Pak. Tunggal atau majemuk? Majemuk, Pak. Majemuk. Ya, majemuk ya. Majemuk, Pak. Masuk dalam kategori daun majemuk. Majemuk, Pak. Nah, jadi satu unit daun, saya katakan unit ya, karena dia kompleks.
Beda tadi sama daun yang tunggal. Kalau tunggal mungkin ya 1 lembar daun. Kalau ini 1 unit daun, nah di sini sama seperti yang tadi. Ada ibu tangkai daun, Petiolus communis. Ada tangkai anak daun, Petiolus. Ada anak daunnya juga. Ya, ini namanya satu gini, yang saya putih ini. Mau ngapain, Bu? Namanya anak daun. Nah, bedanya anak daunnya itu Putus-putus, Pak, berbentuknya suaranya. gerigi. Putus-putus. Oke, nggak Ulang, apa-apa. Pak. Ya. Ulang, Oke, bentar, saya ulang ya. Pak, ulang, Pak. Ulang. Putus-putus, Pak, suaranya. Nggak dengar, Jaringan Pak. lemah. Sudah, saya ulangi. Udah Iya, jelas? Pak. Suara Bapak. Sudah jelas kembali? Coba. Sudah, Pak. Oke ya, bisa saya ulangin ya. Pak. Jadi ini saya katakan 1 unit daun. 1 unit daun. Putus, Pak. Iya, Masih putus-putus putus, memang ya. Pak, di sini, Pak. Jadi 1 unit daun ini terdiri dari pertama ibu tangkai daun, ya kan? Seperti di halaman 50, ibu tangkai daun atau Petiolus communis. Kemudian tangkai anak daun yang saya putik bagian ini satu per satu. Di sini ada tangkai anak daunnya, ya kan? Kemudian ada anak daunnya. Jadi anak daunnya ini sini yang 1 lembar ini. Namanya anak daunnya, ya. Sama seperti daun majemuk yang lainnya tadi, hanya saja ini berbeda-beda bentuk. Kalau di sini mungkin tadi yang kayak bilang tadi, bagian tadi yang berbentuk pinggirannya tadi ya. Toreh daun tadi ya, pinggiran daun, tepi daun. Daun, Pak. Ya, ini daun yang bertoreh ya, yang daunnya tepinya bertepi-tepi. Sama kayak janda bolong ya kan? Belum, Mbak. Risto, kenapa Kayak mejanya dibuka? Panas? Daunnya, Pak. Kenapa? Hadi? Daun saya sama punya Bapak kok beda gitu bentuknya. Apakah Bapak beda jenis atau saya yang beda jenis sendiri? Coba mana tunjukkan punyamu. Ini, Pak. Mana punya, Bang? Samanya. Samanya. Sama Beda, ya. Bang. Kamu. Sama. Sama. Beda iklim. Iya, beda daerah diambil di mana ya? Udah kemakan usia itu. Mungkin ini ya, bunga tai ayam ini, Tagetes erecta, itu banyak varietasnya ya. Kalau kita nanti belajar taksonomi itu varietas itu ada banyak ya. Sama kayak mawar, ada banyak varietas. Itu mungkin yang membedakan bentuk daunnya beda-beda. Ya. Tapi yang pasti sama kita sepakat bahwasanya Tagetes erecta itu tipe daunnya adalah daun majemuk. Majemuk campuran kemana, Pak? Majemuk campuran. Oke, tadi saya juga ada baca. Coba buka halaman berapa tadi? 53, Pak. 53, Pak. Volume keempat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jenis-jenis daun majemuk. Ya, jenis-jenis daun majemuk halaman 52 dan 53. Kalau daun majemuk campuran, contohnya itu sudah ada juga. Bedanya kan kita nggak bawa sampelnya ya. Daun ubi itu nggak, meskipun sama-sama daun ubi, bahasanya mungkin bahasa latinnya sama, Maniot utilissima. Tapi ternyata tipe-tipe daun majemuknya beda-beda. Ya. Iya, Pak, ada ubi yang bercabang, Pak. Ada ubi yang bercabang, ada ubi yang lengket, ya kan? Ada ubi yang lengket dianya.
Ada yang percabangannya pisah. Kalau mungkin daun ubi yang sering kita makan itu daun ubinya yang model lengket ini ya, seperti jari tangan. Tapi memang ada yang bercabang secara terpisah. Itu mungkin di situ polanya hampir sama ya. Nah, kalau di sini justru daun majemuk campuran disebutkan bahwasanya contohnya adalah Mimosa pudica. Halaman 63. Halaman 63. Judul kedua. Nah, karena memang daun kita sudah sama-sama layu, coba diambil lagi sama-sama keriting. Jadi daun majemuk campuran ini seolah-olah daun yang kompleks dari batang sampai tangkai daunnya. Coba diperhatikan bahasanya di buku itu, daun majemuk campuran adalah daun majemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai. Tetapi cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun seperti menyirip lagi dia. Jadi sudah bercabang, bercabang lagi, bercabang lagi. Gitu dia maksudnya ya. Namanya campuran. Sudah bercabang, bercabang lagi, bercabang lagi. Putus-putus. Putus-putus ya? Putus, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ntar saya ulangi ya. Sudah jelas kembali suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Di sini masih putus-putus, Pak. Sudah jelas kembali? Sudah, Pak. Masih lengket-lengket suaranya, Pak. Oke, jadi di daun majemuk campuran itu, daun yang bercabang, bercabang lagi, bercabang lagi. Itu kesimpulannya ya. Daun yang menyirip dan menjari. Contohnya pada Mimosa pudica. Itu saja kesimpulannya. Baik, Pak. Udah, paham ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah, Pak. Pak. Sudah? Dari keseluruhan materi ada yang mau ditanyakan? Pak, ini belum. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Daun selada kan belum, Pak? Oh iya. Oh ya, daun selada belum ya, Pak? Oke, daun selada ambil. Daun selada kita fokus pada laminanya. Lamina sama bertorehnya. Di situ ya. Perhatikan daun selada, itu torehannya banyak ya. Sama perhatikan pola Putus-putus, tulang Pak. daunnya. Putus, Pak. Daun selada fokus pada laminanya dan pelepahnya. Tapi ingat, selada itu dikotil meskipun dia punya pelepah atau upi atau vagina. Ya. Selada masuk dalam kategori dikotil meskipun dia punya vagina atau pelepah atau upi. Ya, sepakat ya? Sama seperti sawi. Sawi kan dikotil ya? Sawi juga punya pelepah kan? Iya, Pak. Sawi. Ya, Pak. Putus-putus, Pak. suaranya. Putus, Pak. Saya ulangi. Sudah jelas suara saya?
Udah, Pak. Oke ya, sudah jelas ya. Saya ulangi. Untuk daun selada, Lactuca sativa, fokus pada laminanya. Laminanya itu ada bagian pelepah atau vagina atau upi. Kemudian perhatikan pada torehnya atau setiap tepinya. Bentuk-bentuk torehnya itu diperhatikan. Ya kan? Perhatikan kemudian tulang-tulang daunnya. Bisa kalian pisahkan mana ibu tulang daun, mana cabang tulang daun, mana serat-serat daun. Bisa, Pak, bisa. Selada. Ibu tulang daun, Pak. Ya, oke, dapat kan? Dapat. Lulu, ngantuk. Ngantuk dia, Pak, ngantuk. Halo Lulu. Lu. Perhatikan ini, Pak. Ngantuk. Kali katanya, Pak. Sabar ya. Anggap saja ini bagian latihan mental kalian. Buat mental saya, Pak. Aman, Pak, aman. Baik, Anak pertanian nggak usah manja-manja kali, nggak pakai di situ. Wis. Mantap. Tapi ada beberapa bagian yang melalui lentisel juga atau pori-pori membran pada bagian bawah daun. Tuh ya. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada. NPM. Oke, untuk absensinya saya minta per kelas dulu ya. Tenang aja, nggak saya tutup kok. Kelas A dulu ya, silakan. Kelas A dulu. Isikan NPM saja cukup. Kelas A dulu, isikan NPM. Yang lain jangan ikut campur dulu. Kelas A dulu isikan NPM. Woi, pertama, Pak. Aku Untung ketiga. doang. Angel. Untung doang. Sudah, kelas A sudah siap? Udah, Pak. Next, Pak. Bentar ya, saya copy dulu. Abang Aan udah absen. Untung doang. Udah dek pick. Udah dek pick. Jemput cewek depan gang. Ganteng doang dapat depan gang. Untung doang. Depan gang.
Gimana nih cara ngapus chat ini? Kok nggak bisa saya hapus? Nanti kok tercopy dia. Oke, sekarang kelas B. Kelas B, silakan isi NPM di kolom chat. Sudah, sambil nunggu, silakan belajar. Saya kasih waktu 5 menit untuk belajar. Setelah ini kita kuis pakai Google Form ya. Seperti peraturan yang saya sampaikan. Belajar dulu 10 menit, pelajari saya sampaikan secara lisan, pelajari juga dari buku morfologi tadi tentang daun. Soalnya nggak jauh-jauh, pokoknya kita fokus hari ini materinya tentang daun saja. Baik, Pak. Ya, Pak.